Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semuanya sehat, Pak Guru juga sehat. Amin. Baik anak-anak, senang sekali kita hari ini bisa belajar bersama Pak Guru di sini di mata pelajaran PJOK. Pada pertemuan ini merupakan pertemuan ketiga kita yang membahas tentang pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit. Nah, di pertemuan ini kita akan mempelajari cara melindungi diri dari penyakit seperti yang pernah Pak Guru sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, baik anak-anak, seperti biasa ayo kita berdoa terlebih dahulu agar belajar kita dapat bermanfaat dan diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak masih ingat tidak tujuan belajarnya? Tujuan belajarnya adalah pertama, setelah anak-anak menyimak materi dari Pak Guru ini tentang pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit, anak-anak nanti mampu menjelaskan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Kedua, anak-anak mampu mempraktikkan cara pemeliharaan diri dari penyakit menular dan tidak menular. Begitu anak-anak untuk tujuan belajarnya ya. Baik. Nah, berkaitan dengan materi kita melindungi diri dari penyakit ini. Nah, pertama, ayo kita pelajari cara melindungi diri dari penyakit ini. Nah, anak-anak sekalian, coba anak-anak amati lingkungan sekitar anak-anak. Baik lingkungan rumah maupun yang ada di sekolah. Lingkungan kotor tentu akan menjadi sebuah penyebab penularan penyakit. Anak-anak bisa lihat contoh di sini. Nampak lingkungan yang kotor ya, banyak sampah bertebaran dan ada perilaku terpuji di sini di mana ada beberapa anak sedang membersihkan atau memungut sampah yang ada tersebut agar lingkungannya menjadi bersih. Mengapa kita harus menjadikan lingkungan kita bersih? Karena lingkungan bersih ini dapat menjadi pelindung dari berbagai penyakit. Dengan menjaga kebersihan, kita sudah berupaya melindungi diri dari penyakit. Nah, berikutnya anak-anak, bagaimana cara mencegah penyakit ini agar tidak menyerang kita atau agar kita tidak sakit? Cara pencegahan penyakit menular diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular. Masih ingat tidak anak-anak? Nah, ini di pertemuan pertama ya, tentang pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit. Nah, kalau anak-anak sudah lupa, bisa lihat kembali video di pertemuan pertama tentang materi ini ya. Berdasarkan peraturan tersebut, pencegahan dilakukan dengan promosi kesehatan, seperti pengendalian faktor risiko, kemudian penemuan kasus, penanganan kasus, pemberian kekebalan atau imunisasi, atau yang biasa kita dengar sekarang ini vaksinasi ya. Nah, dan pemberian obat pencegahan secara massal. Nah, dengan cara-cara tersebut, diharapkan kita bisa mencegah penyakit. Penyakit tidak bisa menyerang tubuh kita dan kita tetap sehat. Nah, berkaitan dengan sehat ini anak-anak, dan masih berhubungan dengan bagaimana kita bisa menjauhi dan mencegah
tubuh kita terserang penyakit, kita harus menerapkan budaya hidup sehat. Nah, budaya hidup sehat itu yang bagaimana anak-anak? Budaya hidup sehat ini salah satu contohnya adalah mencuci tangan menggunakan sabun cuci tangan dan gunakan air mengalir ya. Nah, selanjutnya masih pada budaya hidup sehat atau kebiasaan hidup sehat ini, kita bisa membasmi jentik-jentik nyamuk. Dengan membasmi jentik-jentik nyamuk ini tentu kita akan mengurangi nyamuk yang ada sehingga kita bisa terhindar dari penyakit menular yang ditularkan khususnya melalui nyamuk. Nah, berikutnya kita harus menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga. Juga mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Anak-anak tentu sudah tahu ya, makanan yang bergizi seimbang itu yang bagaimana? Masih ingat tidak? Ya, pintar sekali. Makanan bergizi seimbang adalah makanan yang mengandung bagus karbohidrat, mengandung protein, mengandung vitamin ya, dan zat-zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Itu makanan bergizi. Lalu masih pada budaya hidup sehat ini anak-anak, kita harus sering melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin. Apalagi sekarang masih pada masa pandemi COVID-19 atau virus corona, kita harus rajin berolahraga agar tubuh kita tetap bugar dan tubuh tetap menjaga atau imunitas tubuh kita semakin kuat. Dan penyakit tidak mudah menyerang kita ya. Nah, kemudian kita juga harus menggunakan jamban sehat ya. Lalu menjaga dan memperhatikan kesehatan organ reproduksi. Perhatikan baik-baik ya, terutama kebersihan alat-alat pakaian dalam yang kita gunakan khususnya pada organ reproduksi. Kemudian, upayakan kondisi lingkungan yang sehat. Karena lingkungan sehat ini tentu akan semakin membuat kita terjauh dari berbagai penyakit. Berikutnya, kita juga harus mandi secara teratur ya. Paling tidak 2 kali sehari ya, bisa pagi dan sore begitu. Jadi dengan mandi ini tubuh kita akan senantiasa bersih dan kita akan sehat. Paham sampai di sini ya anak-anak? Bagus sekali. Nah, anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini. Berikutnya mari kita asah kemampuan. Pertama, asah kemampuannya yaitu menurut anak-anak bagaimana cara yang bisa dilakukan untuk melindungi diri dari penyakit. Coba ceritakan ya, menurut anak-anak bagaimana. Kemudian yang kedua, sebutkan beberapa cara untuk menerapkan budaya hidup sehat. Nah, budaya hidup sehat sudah Pak Guru jelaskan tadi ya, apa saja. Nah, coba anak-anak kembali sebutkan cara-cara yang bisa dilakukan untuk menerapkan budaya hidup sehat itu. Anak-anak tetap semangat belajar dan mari kita akhiri belajar kita hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Sampai jumpa ya anak-anak di pembelajaran selanjutnya. Masih selalu bersama Pak Guru di sini. Tetap semangat belajar dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, mencuci tangan sering-sering, kemudian hindari kerumunan dan kurangi kegiatan atau bepergian yang tidak begitu penting ya. Begitu, sampai di sini dulu ya anak-anak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam PJOK.